Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 adalah peringatan ke-94. Seperti yang diketahui, Sumpah Pemuda adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tonggak dimulainya pergerakan organisasi pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 memberikan pelajaran tentang bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan bukan sebagai faktor yang melemahkan. Seperti halnya peringatan Sumpah Pemuda tahun ini. Kalaupun seragam korpri berbeda-beda, tapi tetap satu menjadi sebuah kekuatan. Ada yang menggunakan seragam yang baru sekali dipakai, dan ada yang menggunakan yang lama. Tidak ada perbedaan. Mungkin saja yang menggunakan seragam korpri yang lama belum sempat beli, atau belum cukup uang untuk membelinya. Yang terpenting adalah semangat untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda, semangat untuk mengikuti upacara Sumpah Pemuda. Yang terpenting adalah menjadi pemuda, menjadi warga masyarakat yang sehat jiwa. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang diikuti rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tema Sumpah Pemuda tahun 2022 Bersatu Membangun Bangsa. Bersatu membangun bangsa hanya bisa terwujud jika pemuda-pemudinya sehat jiwa, selalu berpikir positif, nyaman dengan dirinya dan orang lain, dan selalu bersikap positif pada para pemimpinnya, nyaman dengan kondisi dirinya, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting adalah selalu merasa sehat dan bahagia, karena bahagia adalah salah satu ciri seseorang sehat jiwa. Sudah seharusnya sebagai manusia kita bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan. Nikmat yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga fisik yang sempurna, kesehatan, dan banyak lainnya. Tentu ketika kita bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan sahabat, dalam situasi seperti upacara bendera, itu sesuatu yang membuat bahagia, membuat bermakna, membuat sesuatu hal yang bervariasi dalam hidupnya. Dan tentu kita mensyukuri telah hidup di masa sekarang, bukan di masa perjuangan yang memperebutkan kemerdekaan. Memang yang namanya manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari masalah. Demikian juga kita. Di kehidupan ini terdapat dua hal yang datang silih berganti sebagai pelengkap hidup, yaitu kesenangan dan kesusahan. Namun tidak ada orang yang selamanya senang atau selamanya susah terus-menerus. Ada kalanya kita merasakan kesenangan. Nah, itu mestinya harus bersyukur. Ketika kita mengalami kesusahan, maka ingatlah untuk selalu bersabar. Sebab ketika kamu sudah mampu bersyukur atas semua yang didapatkannya, maka di setiap detik kehidupanmu akan selalu diliputi oleh ketenangan jiwa. Dan tentu jiwa yang tenang akan menghasilkan kebahagiaan.
mengusir kesedihan, dan tentu ini akan membuat semangat hidup kita jauh lebih baik. Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai bersyukur. Selamanya ia akan merasakan yang namanya kebahagiaan, walaupun saat itu sedang menderita penyakit, walaupun saat itu sedang mengalami masalah yang mungkin sulit untuk diatasi, tapi tetap menghadapinya dengan bahagia. Karena apa? Karena yang bersangkutan pandai bersyukur. Bahagia itu sederhana, sesederhana senyum dan syukur yang kita panjatkan atas apa yang telah kita miliki. Orang yang pandai bersyukur pasti akan bahagia. Bahagia itu bisa diwujudkan dalam bentuk senyum ketika bertemu orang lain, senyum ketika mendapatkan masalah, senyum ketika mendapatkan rezeki, dan selalu menghadapinya dengan baik. Kenapa? Orang yang sehat jiwa selalu ditunjukkan dengan kemampuan menghadapi semua tantangan dalam hidupnya, termasuk cobaan penyakit dan cobaan masalah dalam hidupnya. Bahagialah secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya saja, membenci sekedarnya, dan bersyukurlah yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita terlalu sedih, mungkin akan membuat kita jatuh dalam kondisi depresi. Ketika kita terlalu bahagia, itu juga tidak menguntungkan kita. Ketika kita terlalu mencintai, bisa jadi ketika ditinggalkan, entah oleh kematian, entah dia pergi dengan pasangan yang lain, kita akan kecewa dan akhirnya frustasi. Sama halnya ketika membenci orang lain, tentu kita akan selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Tapi jika kita pandai bersyukur, tentu kita akan bisa menghargai. Wajar jika ada yang membenci kita, yang tidak suka dengan diri kita. Wajar jika ada orang yang tidak suka dengan kebahagiaan kita atau yang kita lakukan. Rasa bahagia bisa muncul ketika kita pandai menghargai, pandai memaknai apa yang terjadi pada hidup kita. Itu hal yang wajar, hal yang normal, sehingga menghadapinya dengan senyum, dengan kebahagiaan, tanpa terbebani. Bukan kebahagiaan yang menjadikan Anda bersyukur. Rasa syukurlah yang menjadikan Anda bahagia. Maka seharusnya Anda belajar bersyukur supaya bisa menikmati kebahagiaan itu. Ketika Anda mempunyai mobil mewah yang banyak, rumah yang megah, mungkin deposito, rekening yang banyak di bank, belum tentu menghasilkan kebahagiaan. Karena tentu Anda juga belum tentu bisa menikmatinya. Tetapi walaupun mempunyai harta yang gak banyak, uang yang gak banyak, tapi bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang juga bermanfaat untuk orang lain. Mungkin Anda akan jauh lebih bahagia dan mensyukurinya bahwa apa yang dimiliki itu bermanfaat untuk orang lain. Termasuk ketika mempunyai ilmu dan ditularkan pada orang lain, dan orang lain itu mendapatkan manfaat. Maka kita pasti bersyukur atas apa yang kita miliki, dan itu menimbulkan rasa bahagia. Hal yang sering membuat kita tidak bersyukur adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tentu kondisi ini menimbulkan situasi yang tidak menguntungkan. Kita bisa menjadi insecure, merasa tidak aman ketika hendak bertemu orang lain, ketika hendak bersama dengan orang lain. Rasa insecure yang kita miliki tentu itu wujud dari kita tidak pandai bersyukur. Kita terlalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita tidak pernah mengenal
Sejatinya apa yang menjadi kelebihan kita, menjadi kekuatan kita. Semakin banyak keinginan duniawi, semakin mencuri pikiran, waktu, tenaga, dan kebahagiaan kita. Padahal kebahagiaan dan kecukupan adalah milik orang yang bersyukur. Ketika orang masih punya nafsu yang luar biasa, pingin ini, pingin itu, ya wajar, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena bisa jadi kita hanya fokus berpikir ke situ. Dan ini tentu menguras waktu dan tenaga kita. Kadang-kadang menjadi lupa bahwa kita perlu bahagia. Perlu melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Kita happy, relax, dan senang. Dan hanya orang yang pandai bersyukur yang bisa menikmatinya dan merasa bahagia. Orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Maka bersyukur tak akan mudah, tapi harus diusahakan. Jika kita selalu menganggap orang lain lebih beruntung daripada hidup Anda, orang lain jauh lebih bahagia daripada hidup Anda, pasti apa yang Anda miliki, Anda punyai, yang sebenarnya itu positif dan bagus, belum tentu juga dimiliki oleh orang lain. Ya, tentu jika itu terjadi, Anda akan merasa tidak bahagia, bahkan insecure, merasa tidak aman, tidak percaya diri ketemu orang-orang yang lebih baik daripada kita, lebih beruntung daripada kita. Tapi kalau kita tahu hal positif, hal baik yang kita miliki, dan kita tahu belum tentu itu juga dimiliki oleh teman-teman kita, oleh orang lain. Nah, itu bisa membuat kita bahagia. Karena apa? Kita sudah berusaha untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Berbahagialah dengan hidup kita, selalu berterima kasih atas apapun nasib kita. Mau bagus, mau jelek, toh itu tetap nasib kita, bukan nasib orang lain. Semoga dengan tetap bersyukur, hidup kita berjalan dengan lancar. Dan tentu kita tetap akan merasakan yang namanya bahagia. Kalau kita bahagia, sudah dipastikan bahwa kita sehat jiwa. Ketika kita sudah sehat jiwa, pasti akan jauh lebih produktif. Mengerjakan sesuatu akan jauh lebih mudah. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Bahkan ketika kita mendapatkan masalah sesulit apapun, kita akan mudah mencari solusinya. Dengan bahagia ini kita juga akan terjauh dari pikiran negatif, dari sikap negatif terhadap orang lain. Hidup kita akan enjoy, relax, karena tidak dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran yang membuat kita mempunyai perasaan yang tidak baik, entah itu perasaan jengkel, marah, kecewa, malu, merasa rendah diri, itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita mampu berpikir positif. Berpikir positif pada diri dan orang lain itu sangat penting, karena itulah awal dari orang menjadi sehat jiwa. Karena dengan selalu berpikir positif, tentu akan bisa melihat hal baik yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki, sehingga pikiran negatif atau upaya untuk membandingkan dirinya dan orang lain akan hilang, akan sirna. Hidup dilalui dengan rasa syukur, ikhlas, dilalui dengan senang hati, dengan penuh rasa bahagia, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Itu yang membuat pada akhirnya kita tetap sehat jiwa. Dan ketika kita sehat jiwa, tentu selalu menatap hari-hari
yang akan datang, menatap harapan kita di masa yang akan datang, melalui apa yang sudah kita rencanakan, mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan dengan senang hati, dengan penuh semangat, berenergi, tanpa rasa takut dan ragu. Karena sudah berpikir bahwa segala sesuatunya akan jauh lebih mudah, segala sesuatunya akan lebih bisa dilakukan dengan baik. Sehingga tentu ketika itu terjadi, bahagia itu akan terwujud. Dan hanya orang yang pandai bersyukur yang bisa merasakan yang namanya bahagia. Belajarlah bersyukur, belajarlah berpikir positif, belajarlah untuk menghargai apa yang kau miliki. Hindari membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadilah diri sendiri. Jadikan pribadimu orang yang unik, orang yang spesifik, sehingga kamu akan bersyukur bahwa kamu selalu akan diliputi rasa bahagia akhirnya, dan bisa bekerja dengan baik, bisa berkreativitas dengan baik, dan tentu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika kita bisa bermanfaat untuk orang lain,